Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW, Lelaki Penggenggam Hujan, disadur dari novel karya Tasaro Geka. Episode kelima. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kasfa bertemu kembali dengan Astu setelah selama 10 tahun berpisah. Mereka saling bertatapan untuk mengetahui perubahan apa yang telah terjadi di antara mereka. Ayah memberitahuku bahwa engkau akan datang. Anakmu lucu. Lihatlah dia sekarang, menggelendotiku. Dan kelihatannya dia mengantuk. Dia kelelahan. Seharian menemaniku mengumpulkan kurma dan plum. Kau bekerja? Persia dalam masa sulit. Raja sibuk berperang, rakyat kelaparan. Suamiku bukan orang kaya. Dia kepala suku yang miskin. Aku harus membantunya agar kehidupan kami bisa berlanjut. Dengan memanen kurma? Aku menjadi buruh saja. Ada tuan tanah di desa tetangga yang memiliki perkebunan kurma dan plum. Dan 2 keranjang buah ini, upahku selama 2 pekan bekerja di sana. Kasfa terdiam setelah sejenak menatap wajah Astu. Dulu, Astu ibarat porselen kaisar Cina. Indah ditatap, tak ternilai harganya. Tetapi begitu mudah pecah bila dijamah. Sekarang Astu seakan dibenturkan dengan kerasnya hidup. Kasfa merasakan kehidupan Astu yang kurang bahagia, yang memerlukan perjuangan fisik, menjadi seorang ibu rumah tangga dan bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ada sesuatu yang diamanatkan ayah padaku. Ayah menyimpan banyak peninggalan yang dia pikir akan sangat engkau minati. Aku menyimpannya untukmu. Peninggalan? Iya, datanglah ke rumah. Aku akan memberitahu selengkapnya. Tapi nanti suamimu... Suamiku? Pernikahanku tidak diawali dengan baik. Aku terpaksa menikahinya. Kehidupan kami pun tidak menyenangkan. Tapi dia mencintaiku. Aku sudah membicarakan kemungkinan kedatanganmu ke Gatas ini. Dan dia memakluminya. Lihatlah Astu. Xerxes tertidur pulas dalam gendonganku. Kuperhatikan wajahnya sangat mirip denganmu. Biar ku gendong. Kalau begitu, aku bantu membawa keranjangmu. Hampir lupa. Aku membawa seorang teman. Mungkin dia tertidur di bawah pohon itu. Masya? Kau mengenalnya, Astu? Iya. Aku mengenalnya. Dia lelaki penuh rahasia. Iya, tetapi dia baik. Tentu saja. Dia akan melindungimu dengan nyawanya. Tidak berapa lama kemudian, Kasfa sudah terlibat pembicaraan dengan Parkida, suami Astu. Aku sangat menghargai keberanianmu saat mengingatkan Khosru tentang kedatangan Nabi baru itu. Persia sedang berada di ujung kehancuran. Khosru makin bernafsu menyebarkan perang. Tetapi selalu terus mengalami kekalahan. Ini alamat buruk. Iya. Gatas untuk sementara akan menjadi tempat yang aman bagimu. Aku menjamin keselamatanmu di sini. Ayo, diminum tehnya. Silakan. Terima kasih. Xerxes bocah yang menyenangkan, energik dan lucu. Aku sangat menyukainya. Memang dia lucu dan cerdas. Mereka sudah menunggumu. Orang-orang dusun sedang mengetatkan pengamanan. Aku harus menghadiri rapat mereka sekarang. Astu, aku pergi dulu ya. Oh ya, Tuan Kasfa, aku sudah menyiapkan rumah untuk tempat tinggalmu selama di sini. Di pinggir dusun. Masya sudah lebih dulu ke sana. Nah, aku pamit dulu ya. Baiklah. Terima kasih, Parkida. Nah, inilah peninggalan ayah. Manuskrip-manuskrip kuno. Kau menguasai bahasa Sanskerta, bukan? Di tanganmu itu salinan Kuntapsuk, bagian dari bab ke-20 Atharva Weda. Kitab penting di antara kitab Weda. Brahma Weda.
kitab pengetahuan ketuhanan. Kuntapsuk setiap tahun dilantunkan dalam acara agung, saat ibadah dilakukan dan kurban dipersembahkan. Dari mana kau mendapatkan salinan yang tidak ternilai ini, Astu? Ayah mengumpulkannya sejak puluhan tahun yang lalu. Didapat dari para pandit kenalannya. Bagaimana aku sampai tidak tahu? Setiap hari aku bersama Yim di kuil Gunung Sistan. Ayah tidak menyimpannya di kuil Gunung Sistan. Oh, tentu saja Baginda Khosrow akan menjatuhkan hukuman mati jika mengetahuinya. Ayah menitipkannya pada keluarga Parkida, suamiku itu. Aku pun beberapa tahun ini menyembunyikan surat-surat dari sahabat-sahabatku. Termasuk dari penjaga biara di Basrah itu kan? El, nama panjangnya adalah Elias. Dia orang Kristen yang sangat baik. Dia memberitahuku tentang banyak hal, tentang ajaran Kristen, dan tentang kedatangan Nabi baru dari tanah Arab. Tidak disangka memang, Baginda Khosrow menyuruhku untuk mengunjungi Suriah demi kepentingan politisnya. Dari kunjungan itulah aku mendapatkan seorang sahabat baru. Meski kami tidak pernah bertemu secara langsung. Kalau saja Baginda Khosrow tahu apa yang kami bicarakan, dia akan murka. Baginda Khosrow tidak pernah menyukai tentang ide kedatangan Nabi baru. Aku sangat prihatin padamu, Kasfa. Apa yang engkau khawatirkan, Astu? Temanmu itu apakah benar-benar ada? Apa maksudmu? Apakah aku sedang mengarang cerita? Tujuanku meninggalkan kuil Gunung Sistan pun untuk pergi ke Suriah menemui El. Atau justru masuk ke penjara bawah tanah Khosrow? Sadarkah kau, Kasfa? Namamu sudah disebarkan ke seluruh penjuru negeri sebagai buronan nomor 1. Coba kau simak kalimat ini, Astu. Dengarkan, wahai manusia. Pujian agung akan dilantunkan. Wahai kau Rama, kita telah terima dari para Rus Hamas 60.090. Apa kau memahami makna ayat ini, Astu? Tidak. Aku menyimpannya saja. Ayah mengatakan padaku sebagian besar ayat Kuntapsuk, meramalkan akan kedatangan Nabi baru. Nabi umat manusia di seluruh dunia. Dengarkan keterangan berikutnya dari ayat ini. Dia memberikan pada Mamah Rishi 100 koin emas, 10 rangkaian bunga, 300 kuda tunggangan, dan 10.000 ekor sapi. Ada satu kata yang aku sedikit tahu maknanya. Oh ya, kata apa? Coba engkau buka halaman ketiga ayat terakhir. Kau terus berperang dengan berani menghancurkan benteng-benteng dengan keberanianmu, bersama sahabatmu yang memuja Tuhan, telah menghancurkan dari jauh Namyuchi yang licik dan pengkhianat. Kau menghafalnya di luar kepala, Astu. Belasan tahun aku hidup bersama lembaran-lembaran itu. Bukan hal yang luar biasa bila aku menghafalnya. Kata apa yang kau tahu maknanya? Namyuchi. Kata itu dalam bahasa Panini bermakna orang yang berusaha menggenggam hujan. Sedangkan dalam Rigveda, Namyuchi berarti roh jahat yang menahan awan pembawa hujan turun ke bumi. Jadi kupikir kata kuncinya adalah hujan. Dalam Rigveda, dikisahkan Dewa Indra menghancurkan roh jahat itu, Namyuchi, dan melepas awan-awan yang membawa hujan. Jadi makna hujan adalah wahyu Tuhan. Hampir semua bangsa meyakini bahwa hujan wahyu dari Tuhan. Siapapun nabi yang dibangkitkan, dia akan menghancurkan Namyuchi. Dialah lelaki penggenggam hujan sejati. Jika Namyuchi adalah bangsa yang berusaha menggenggam hujan dan ditakdirkan gagal, berarti ada seseorang yang berhak menggenggam hujan, memberikan kesegaran kepada seluruh umat manusia. Analisamu benar, Astu. Dialah lelaki penggenggam hujan sejati, nabi yang dijanjikan. Amboy, siapakah gerangan engkau, wahai lelaki penggenggam hujan? Kasfa membatin, apapun alasan takdir yang membawanya ke Gatas, itu membantunya menemukan hal-hal menarik dan menantang kecerdasan. Sudah beberapa hari ini, Kasfa dan Masya menempati rumah tinggal di tepi dusun yang diberikan oleh Parkida, suami Astu. Kasfa terkejut dari lamunannya ketika Masya mendatanginya. Tuan Kasfa,
Ada apa, Masya? Ikut aku. Aku sedang malas. Ini penting, Tuan Kasva. Coba berlakulah seperti manusia beradab, Masya. Coba duduk dan bicara baik-baik. Kau tahu, aku bosan bicara denganmu selalu ngotot. Kau tidak akan bisa memaksaku mengikuti keinginanmu. Tetapi Tuan Kasva. Coba terangkan maksudmu. Belajarlah berkata-kata dengan sempurna, Masya. Mungkin bisa dimulai dengan menjawab. Kau mau mengajakku kemana? Berlatih. Maksudmu, kau mengajakku berlatih bela diri atau semacam itu? Iya. Untuk apa? Menghadapi musuh. Siapa musuhnya? Para kesatria Khosrow. Aku tidak suka kekerasan. Ruzabah pun seperti itu, Tuan Kasva. Dia tidak suka kekerasan. Ruzabah? Iya. Siapa dia? Ruzabah adalah anak majikanku. Aku mendampingi dia sejak dia masih bayi. Aku bekerja pada sebuah keluarga yang sangat taat pada ajaran Zardus. Ruzabah berada di bawah tanggung jawabku. Dia anak yang sangat cerdas, baik, dan penuh kasih sayang. Aku tahu negeri Persia dalam keadaan tidak menentu. Khosrow selalu menciptakan peperangan. Untuk itu aku memaksa Ruzabah mau berlatih bela diri, menggunakan senjata-senjata. Tetapi Ruzabah menolak. Aku memaksanya terus-menerus. Dia menolak karena apa? Sama seperti kau, Tuan Kasva. Dia membenci kekerasan. Oh, terus bagaimana selanjutnya? Aku menyesal. Menyesal karena tidak memaksanya lebih keras. Kau juga akan memaksaku berlatih bela diri seperti yang kau lakukan pada Ruzabah. Benar, Tuan Kasva. Aku akan sangat keras melatihmu. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Aku akan tetap memaksamu. Agar nasibmu tidak seperti Ruzabah. Nasib apakah yang menimpa Ruzabah sehingga Masya bersikeras memaksa Kasva untuk berlatih ilmu bela diri? Dan pengalaman apa lagi yang akan didapat Kasva selama berada di Gatas? Drama podcast ini persembahan dari BNI. Sampai jumpa dan nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan YouTube BNI, Bank Negara Indonesia. Gelisahmu hanyutkan mentari hatiku saat aku letakkan bintang dalam genggamanmu. Dan akankah menjadi rasa yang layak untuk kau daki bersama ke bukit cinta nan abadi? Akan ku bentangkan engkau sayap seluas samudera. Akan ku pindai sang surga dalam nyanyian bintang hanya untuk menjadi setitik rindu di hatimu. Dan mungkinkah menjadi asa yang nyata untuk kau genggam bersama ke